Dan latar belakang perang Bubat bermula dari permintaan Raja Hayam Wuruk untuk menikahi Putri Dyah Pitaloka, yaitu putri Raja Linggabuana. Namun, hubungan yang tadinya damai mulai memanas ketika pernikahan tersebut menghadapi hambatan. Sebenarnya loh, selain perang dunia, sebenarnya Nusantara itu ada beberapa tragedi perang. Salah satunya perang Diponegoro. Perang Diponegoro yang juga dikenal sebagai Perang Jawa. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, dimulai pada 21 Juli 1825 sampai 9 Februari 1830. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Penyebab perang salah satunya adalah pada pertengahan bulan Mei 1825, Smithsburg memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada salah satu sektor pokok-pokok jalan yang dipasang, orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pemasangan patok-patok menyebabkan ketidaknyamanan bagi Pangeran Diponegoro dan mengganggu orang-orang yang bekerja di tanah miliknya. Dampak perang Diponegoro banyak memakan korban. Di pihak pemerintah Hindia Belanda sebanyak 8.000 serdadu Belanda dan 7.000 pribumi. Sekitar 2 juta orang atau sepertiga dari seluruh penduduk Jawa terkena dampak perang yang melanda hampir seluruh Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. 200.000 orang Jawa meninggal dunia, seperempat lahan pertanian rusak. Setelah perang berakhir, penduduk juga menyusut separuhnya, dan perang ini dimenangkan oleh pihak Belanda dengan menangkap dan mengasingkan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro sing nang daerah Jawa ternyata merusak Lahan-lahan dan penduduk Jawa. berarti kemenangannya kan dengan cara mengasingkan Pangeran Diponegoro kan, memenjarakan mungkin ya. Nah, ning Aceh pun pernah Mas terjadi perang. Iya, perang konflik antara Aceh karo suku Jawa. Nah, konflik antara suku Aceh dan suku Jawa, konflik ini terjadi sejak kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit di tahun 750 sampai 796 Hijriah. Pada saat itu, kerajaan Majapahit berupaya untuk memperluas wilayahnya dengan cara menginvasi kerajaan Samudra Pasai Aceh. Konflik ini juga oleh adanya diskriminasi masyarakat Aceh di masa Orde Baru karena pemerintahan didominasi oleh suku Jawa yang menimbulkan luka dalam. Akhirnya, pada salah seorang yang bernama Hasan Tiro membentuk Aceh Sumatra Liberation Front atau ASLNF, atau disebut dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, pada 4 Desember 1976 untuk melawan pemerintahan Indonesia yang didominasi oleh suku Jawa. Perseteruan ini terjadi selama kurang lebih 30 tahun yang menimbulkan korban berjatuhan. Setidaknya ada sekitar 15.000 jiwa yang gugur pada konflik ini. Konflik ini berlangsung dari tahun 1976 hingga 2005. Konflik ini berakhir saat GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian Memorandum of Understanding atau MOU di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 antara suku Aceh atau suku Jawa, man. Tapi GAM ini nyampe sekarang GAM ya Masih anak Gerakan Aceh Merdeka kan. ya, tapi kan setelah setelah 2005 kan wis rada redam. redam.
Tapi sebenarnya selain nang Aceh juga anak konflik nang Timor Leste. Oh, Timur ya, tim-tim. Iya, tim-tim nang Timor. Perang Timor Leste. Invasi Timor Leste oleh Indonesia lebih dikenal sebagai Operasi Seroja atau Perang Timor Leste. Dimulai pada tanggal 7 Desember 1975 sampai 17 Juli 1976 selama 7 bulan, 1 minggu dan 3 hari. Ketika militer Indonesia masuk ke Timor Leste dengan dalih anti kolonialisme dan anti komunisme untuk menggulingkan rezim Fredilin yang muncul pada tahun 1974. Penggulingan pemerintah yang dipimpin oleh Fredilin memicu penduduk dengan kekerasan selama seperempat abad, di mana sekitar 100.000 sampai 180.000 terbunuh atau mati kelaparan. Bulan-bulan pertama pendudukan militer Indonesia menghadapi perlawanan pemberontakan yang berat di pedalaman gunungan pulau tersebut. Tetapi dari tahun 1977 sampai tahun 1978, militer Indonesia memperoleh persenjataan canggih baru dari Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain. Motif invasi Indonesia nasionalis dan militer garis keras, khususnya Badan Intelijen Kopkamtib dan Operasi Khusus Satuan Oksus, melihat kudeta Portugis sebagai kesempatan bagi Timor Timur dianeksasi oleh Indonesia. Kepala Oksus dan penasehat dekat Presiden Soeharto, Mayor Jenderal Ali Mutopo, dan anak didiknya Brigadir Jenderal Beni Murdiono mengarah ke operasi intelijen militer dan mempelopori Indonesia untuk mendorong pro-aneksasi. Berarti pas gue zaman Orde Baru ya, Zaman Soeharto. iya Presiden Soeharto ya. Nah cuman kemudian Mas konflik sing mungkin lebih dulu ya, lebih mundur lah. iya lebih mundur maneh. Ente mungkin pernah krungu sing ngarane perang Bubat kerajaan Majapahit karo kerajaan Sunda Galuh. Iya. Perang Bubat merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada 1357 Masehi. Perang ini melibatkan dua kerajaan besar pada masa itu, yaitu Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan Kerajaan Sunda Galuh di bawah pimpinan Raja Linggabuana. Konflik ini memiliki akar dari perselisihan dan rivalitas politik antara kedua belah pihak, dan latar belakang perang Bubat bermula dari permintaan Raja Hayam Wuruk untuk menikahi Putri Dyah Pitaloka, yaitu putri Raja Linggabuana. Namun, hubungan yang tadinya damai mulai memanas ketika pernikahan tersebut menghadapi hambatan. Pergejolakan terjadi karena ambisi Gajah Mada untuk menaklukkan seluruh kerajaan di Nusantara. Gajah Mada meminta agar pernikahan Raja Hayam Wuruk dan Putri Dyah Pitaloka diartikan sebagai takluknya kerajaan Sunda Galuh terhadap kerajaan Majapahit. Permintaan itu pun otomatis ditolak oleh kerajaan Sunda Galuh yang dipimpin Raja Linggabuana. Gajah Mada melaporkan perilaku membangkangnya kerajaan Sunda Galuh atau orang-orang Sunda ke istana. Bre Prameswara dari Wangker menyatakan siap berperang. Dengan demikian, pasukan kerajaan Majapahit mengepung orang-orang kerajaan Sunda Galuh atau orang Sunda. Tak mau menyerah, kerajaan Sunda Galuh pun memilih mempertaruhkan nyawa dan pertempuran tidak bisa dihindari. Pertempuran yang berlangsung di alun-alun Bubat, kawasan utara Trowulan, ibu kota Majapahit, pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi. Dari kerajaan Majapahit dipimpin oleh Pati Gajah Mada dan diperkuat oleh pasukan-pasukan Bayangkara Majapahit yang ditempatkan di ibu kota. Jumlah pastinya tidak diketahui. Sementara dari kerajaan Sunda Galuh dipimpin oleh Raja Linggabuana dan diperkuat oleh pejabat-pejabat kerajaan Sunda Galuh, hamba sahaya, prajurit pengawal dan prajurit laut. Jumlah pastinya pun juga tidak diketahui.
Pertempuran tersebut pun menimbulkan banyak korban jiwa dari pihak kerajaan Majapahit maupun dari kerajaan Sunda Galuh. Bahkan dari kerajaan Sunda Galuh, hampir semua anggota rombongan kerajaan Sunda Galuh gugur, termasuk Raja Linggabuana dan Putri Dyah Pitaloka pun bunuh diri di tengah pertempuran sedang berlangsung. Cuman perang kupat dulu ya. Kayaknya masih ada dampaknya nyampe saiki loh Kayaknya masih kayak misalkan wong Sunda karo wong Jawa kawin kayaknya dampaknya masih nyampe saiki. ya, karena kerajaan Majapahit yang terbesar di Jawa, khususnya maksudnya Jawa Tengah, Jawa Timur kan ya, kayak kerajaan Sunda Galuh ya kerajaan sing gede ning Jawa Barat. Berarti ketat baik kerajaan gede. Iya, kerajaan gede. Makanya kan tampaknya mungkin Nyampe saiki. Jadi ternyata selain perang kemerdekaan ya, Iya. ternyata zaman dahulu juga Anak-anak peperangan. peperangan dan gede pisan. Maksudnya perangnya pun gede antar kerajaan kan. Ya kayak misalkan saiki kan perang antar negara mungkin ya. Cuma yang paling bahaya kan sebenarnya perang saudara. Nah, iya perang saudara.